Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action. Diikuti juga ada beberapa berita dan data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,69 triliun dolar atau naik sekitar 0,21%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 4,72% menuju 316 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat marketing besar-besaran telah dimulai, terutama untuk Bitcoin Spot ETF. Kalau misalnya kalian sekarang ke beberapa website yang akan kita lihat di sini, homepage-nya gitu ya, kalau kalian melihat page utamanya, itu kalian akan langsung ketemu dengan promosi atau marketing seputaran Bitcoin Spot ETF. Di antaranya adalah iShares dari BlackRock, di mana ketika kalian masuk, kalian langsung disuguhkan akses Bitcoin. Tidak hanya BlackRock, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat, Fennec juga melakukan hal yang sama. Ketika kalian masuk ke website mereka, hal utama yang akan kalian lihat adalah Hold Bitcoin with HODL, Fennec Bitcoin Trust. Yang berikutnya, Fidelity juga melakukan hal yang sama. Kalian masuk ke websitenya, kalian akan ketemu dengan sesuatu yang berkaitan dengan Bitcoin. Yang lain lagi, ARK Invest melakukan hal yang sama. Franklin Templeton juga membuat hal yang sama. Jadi ini adalah hal yang sudah saya sampaikan mungkin beberapa minggu yang lalu, teman-teman. Di mana kita sudah melihat ada start, mereka-mereka ini melakukan periklanan seputaran spot Bitcoin ETF. Jadi sekarang nggak hanya di iklan, kalian masuk ke websitenya pun mereka akan menawarkan Bitcoin ke kalian. Sehingga inilah kenapa saya sampaikan, untuk sekarang kita nggak perlu capek-capek lagi nge-endorse Bitcoin. Mereka-mereka ini akan melakukan untuk kita. Dan sekali lagi, ini baru sebuah permulaan, teman-teman. Oke, kita baru mulai masuk ke era yang baru, di mana para institusi besar ini start menawarkan Bitcoin kepada para nasabahnya. Tentunya kalian nggak bisa expect baru tidak sampai seminggu kita melihat spot Bitcoin ETF di-approve, lalu tiba-tiba Bitcoin meroket ke angka 100.000 dolar, 200.000 dolar. Itu adalah sesuatu yang tidak make sense, teman-teman. Tetapi gradually gitu ya, step by step, kita kemungkinan akan menuju ke arah itu. Apa alasannya tidak, teman-teman? Saya rasa tidak ada. Bahkan tanpa ada spot Bitcoin ETF pun, kita melihat dari cycle ke cycle, Bitcoin terus menembus ke all-time high yang baru. Sesimpel karena demand-nya terus ada, tetapi supply-nya finite, dan bakalan fix di angka 21 juta Bitcoin. Nah, sekarang, tidak hanya para retail, tidak hanya orang-orang yang mengenal kripto yang mau berinvestasi di kripto sekarang, tapi orang-orang yang kemarin mungkin skeptis, atau yang mungkin nggak mau masuk karena alasan regulasi dan keamanan, dan juga orang-orang yang mungkin sama sekali awam dan tidak mengenal yang namanya kripto atau Bitcoin, sekarang kemungkinan bisa start untuk mengenali apa itu Bitcoin gitu ya. Kenapa di mana-mana diiklankan Bitcoin, mulai start belajar. Dan pasti akan banyak sekali investor-investor baru yang kemudian tercipta dari hal tersebut. Ingat teman-teman, sampai hari ini pun masih lebih dari 70% supply Bitcoin itu dipegang oleh para pemegang jangka panjang. So, stok Bitcoin itu tidak terlalu banyak lagi sebenarnya. Dan ketika kita melihat ada orang-orang yang mulai menyadari bahwa Bitcoin adalah kemungkinan sebuah aset yang bakalan stay, gitu ya. Orang-orang bakalan mungkin start untuk masuk ke Bitcoin menjadi pemegang jangka panjang dan semakin tinggi persentase supply yang dipegang oleh para long-term holder. Sehingga semakin tipis supply yang ada, ketika demand mulai start kembali meningkat, terlebih lagi tahun ini kita ada katalis berikutnya selain spot Bitcoin ETF, yaitu adalah halving yang bakalan terjadi beberapa bulan lagi, yang kemungkinan juga bakalan menciptakan semacam sentimen positif. Itu juga akan kemungkinan mendatangkan demand yang juga besar, dan itu bisa membuat harga Bitcoin lagi-lagi bergerak naik ke atas. Begitu ya.
Kemudian kedua teman-teman, kalau misalnya kita mau tahu performa spot Bitcoin ETF selama beberapa hari terakhir setelah di-approve, ini adalah jawabannya teman-teman. Pada intinya yang disampaikan oleh Bitcoin Archive di sini, just in, Bitcoin ETFs have taken more than $800 million net new funds in just 2 days. Oke, jadi teman-teman, kita memang mendapatkan banyak sekali berita bahwa beberapa hari setelah di-approve, bukan beberapa hari setelah di-approve, tapi beberapa hari trading spot Bitcoin ETF setelah diaktifkan, itu ada bilionan atau miliaran dolar yang ditransaksikan. Tapi perlu kalian ingat bahwa miliaran dolar itu bukan berarti semuanya dalam bentuk pembelian, teman-teman. Bisa juga hanya dalam bentuk transaksi bolak-balik atau penjualan. Nah, kalau misalnya kita mau melihat net-netnya seperti apa, kita tahu yang menjual paling banyak itu adalah Grayscale atau GBTC dengan penurunan sebesar 579 million dollar atau 579 juta dolar, dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena orang-orang yang mungkin membeli sudah dari berbulan-bulan yang lalu karena adanya diskon di GBTC itu udah start taking profit seperti yang saya sampaikan di video kemarin. Diikuti juga teman-teman bahwa Grayscale sekarang itu menawarkan fee yang paling tinggi di antara yang lainnya. Sehingga mungkin orang banyak kemudian menjual dari Grayscale dan dimasukkan ke tempat lainnya. Sehingga kita melihat justru di Grayscale itu minus 579, paling besar. BITO juga minus 17,9. Tetapi sisanya itu plus. Yang paling besar itu di BlackRock iShares, itu ada total flow-nya kurang lebih 497 juta dolar. Diikuti Fidelity dengan 422, kemudian Bitwise di urutan ketiga dengan 237. Jadi kalau misalnya kita totalkan, itu ada plus kurang lebih 800 juta dolar, teman-teman. Inflow baru dalam kurun waktu hanya 2 hari, teman-teman. Ini adalah sebuah permulaan yang baik, gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat ada demand yang konstan dari beberapa spot Bitcoin ETF di sini, harusnya itu akan menjadi berita baik untuk kita-kita yang sudah berinvestasi di Bitcoin. Memang mungkin tidak akan kita lihat Bitcoin ke angka 100.000 hanya dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Itu adalah sesuatu yang tidak make sense. Tetapi in the end of the day, kita sebagai seorang investor, tujuan kita adalah untuk long term, teman-teman. Bukan minggu depan, 2 minggu lagi. Ya tentunya semakin cepat semakin baik ya, kita mau aset kita semakin bertambah. Tetapi kita harus juga realistis gitu. Bahwa memang kalau misalnya kita bahas secara teoritis gitu ya, dan secara historis, memang biasanya Bitcoin baru akan mendekati all-time high-nya lagi ketika halving sudah dilewati. Tapi mungkin pertanyaannya apakah kali ini akan juga terulang? Who knows gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa cycle sebelumnya, itulah yang terjadi di mana kita baru akan mendekati all-time high lagi beberapa bulan setelah halving. Yang harusnya akan kita lihat halving itu di bulan April tahun ini. Ya berarti kalau kita bisa expect kuartal 2 akhir menjelang kuartal 3, itu akan menjadi saat-saat di mana Bitcoin sudah kembali mendekati area all-time high-nya. Begitu ya. Dan juga, salah satu hal yang mungkin membuat saya sedikit excited adalah Jim Cramer lagi-lagi, teman-teman. Dia mengatakan bahwa major top in Bitcoin. Artinya dia expect bahwa Bitcoin sudah ketemu dengan major top-nya. Dan kita kemungkinan akan koreksi sangat amat dalam. Tetapi, kenapa ini membuat saya excited? Karena biasanya, teman-teman, ini bahkan kalau kalian lihat komentar pertamanya, itu adalah inverse Cramer. Orang-orang yang mengambil keputusan terbalik dari si Jim Cramer ini. Dan katanya, tingkat kesuksesannya itu sangat tinggi. Tetapi, itu bukan tanpa alasan, teman-teman. Kalau misalnya kalian melihat historisnya, bahkan ada yang niat banget gitu ya, mengumpulkan beberapa tweet dari Jim Cramer yang mengatakan A, tapi yang terjadi justru B. Dia mengatakan B, yang terjadi adalah A. Jadi itulah kenapa saya excited gitu. Dan sama juga seperti orang-orang di sini, kalau kalian baca komentarnya, semua sangat senang gitu ketika Jim Cramer menyampaikan bahwa dia merasa Bitcoin udah ketemu dengan topnya dan kita bakalan drop lagi lebih jauh. Yang bisa aja berarti sinyal bahwa kita sudah ketemu dengan bottom dan justru bakalan meneruskan rally dari sini. Who knows? Tapi kalau misalnya kita lihat data dan fakta historisnya, memang Jim Cramer biasanya memberikan clue, tapi yang kebalikannya gitu loh. Makanya ada inverse Cramer di sini. Setiap kali Jim Cramer mengatakan misalnya buy Bitcoin, kita harus sell.
ketika dia katakan sell Bitcoin, kita justru harus buy. Dan satu tweet yang mungkin masih saya ingat sampai sekarang adalah Jim Cramer memberitahu ke kita bahwa Bitcoin masih kemungkinan akan drop lebih jauh ketika harga Bitcoin itu di bawah 20.000, teman-teman. Dan itu justru adalah bottom, yang kemungkinan menjadi bottom bear market kali ini, dan kita start mendapatkan rally ke atas. Dan kalian bisa cek aja sendiri di YouTube, itu pasti banyak yang bahas soal Jim Cramer, atau kalian bisa cek fakta sendiri, tweet dari Jim Cramer, dan kalian buktikan dengan perbandingkan apa yang dia tweet dengan apa yang terjadi, faktanya seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, di video kemarin teman-teman, seperti yang saya sampaikan bahwa saya expect Bitcoin itu akan kembali mendapatkan semacam rebound dari sekitaran area di sini, karena kita memang mendapatkan ada minor support di sini. Nah, kita rebound dari sana, dan saya katakan saya expect akan ada semacam sideways movement di sana. Kita mendapatkan kedua hal tersebut. Dan juga saya sampaikan, jika kita tidak mampu untuk maintain di atas area minor support di sini, maka next target kemungkinan kita sudah akan langsung nyampe ke area trendline lagi di sini, atau kurang lebih sekitar 41 ribuan. Dan kita juga udah menyentuh ke area tersebut sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rebound yang lumayan signifikan di sini, teman-teman. Oke, nah sekarang kita sudah kembali mampu untuk close di atas area yang sebelumnya merupakan major support. Kita break harusnya menjadi resistance. Nah, kita mampu break lagi dan harusnya kita akan flip lagi menjadi area support. Dan ini bisa menjadi beberapa setup yang teman-teman bisa manfaatkan. Pertama, kalau kalian yang tipikalnya konservatif, maka area di sini kalau kita break, kita berpotensi membentuk apa? Double bottom, teman-teman. Break dari ini dan kemudian retest, ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk masuk. Ini yang mungkin kalian yang tipikalnya konservatif. Atau kalian mau menunggu dia naik baru koreksi lagi, ini juga bisa. Ini juga berpotensi menjadi inverse head and shoulder. Tetapi kalau kalian yang tipikal yang lebih agresif gitu ya, atau kalian yang mungkin lebih ke arah scalper, bahkan dari sini pun kalian sebenarnya sudah bisa start untuk mencari peluang untuk long. Karena yang ini pun sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai inverse head and shoulder, teman-teman. Kalau ternyata kita dapatkan seperti ini pergerakannya. Tapi yang ini kenapa saya katakan lebih high risk gitu ya, karena kita nggak tahu apakah kali ini Bitcoin sudah akan mampu kembali break di atas area resistance di sini atau tidak. Dan ini juga dari segi risk to ratio itu ya nggak terlalu besar gitu. Kenapa? Karena naik sedikit kita sudah akan langsung ketemu dengan area resistance. Walau kalau misalnya benar kita break dari sini, tentunya kalian mendapatkan entry yang lebih baik daripada teman-teman yang mungkin menunggu breakout dan retestnya di sini. Nah, sebenarnya ini tergantung profil resiko kalian masing-masing, tapi kalau misalnya saya pribadi mungkin akan cenderung lebih prefer kita breakout dari area di sini, start untuk mendapatkan konsolidasi, dan kemudian itu adalah peluang bagi saya untuk kembali masuk ke Bitcoin. Oke, jadi kalau misalnya diperhatikan teman-teman, kita mendapatkan di sini ada semacam V-shape recovery, which is adalah sebuah hal yang tentunya sangat positif. Dan kalau untuk short term, karena kita sudah kembali close di atas area 42.600 di sini, maka saya expect bahwa area ini akan kembali menghadirkan semacam support sekarang, bukan lagi resistance. Nah, ekspektasi saya untuk hari ini adalah hanya kita mendapatkan ada semacam konsolidasi di sini. Nah, kemudian start untuk kembali merangkak naik ke atas, dan at least ngeretest ke sekitaran area 43.000 sampai 43.200 di sini. Yang kalau mampu kita break dan kemudian start untuk mendapatkan retest, ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk start mencari peluang untuk long. Karena teman-teman dari sini ya kita memang bisa mendapatkan setup dengan risk to reward ratio yang lumayan lah gitu ya. Kalau kalian masuk di sini gitu ya, katakanlah kalian masuk ketika retest di sini dan memprotek diri kalian di bawah area ini, masuknya kira-kira di sini, ya kalian bisa dapatkan mungkin trade dengan risk to reward ratio minimal 2 atau 3 banding 1. Itu udah oke menurut saya. Oke. Jadi untuk sementara karena kita sudah kembali di atas area minor support di sini, saya untuk short term akan cenderung bullish untuk Bitcoin. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau mencari setup, mungkin beberapa penjelasan saya barusan bisa kalian jadikan sebagai pertimbangan. Ingat, jadikan semua yang saya sampaikan di video
Ini hanya sebagai informasi tambahan untuk kalian, bukan ajakan untuk membuka posisi, tapi kalian wajib bisa menganalisa sendiri dan mengambil keputusan atas dasar analisa tersebut, teman-teman. Oke, nah, invalidasi dari senario tersebut adalah jika kita kembali mampu breakdown, teman-teman. Artinya rupanya kita hanya membuat fake out di atas area ini, dan kita mendapatkan close kembali di bawah area 42.400 di sini, maka senario di mana kita mencari peluang long itu kemungkinan terinvalidasi. Nah, kita kemungkinan harus menunggu sedikit lebih lama, atau kita melihat dia kembali ke area ini, dan kemudian kalian bisa mendapatkan ada semacam reversal pattern dari sini. Itu jauh lebih baik lagi, teman-teman, karena itu dapat menghasilkan setup dengan risk to ratio paling besar. Kalau yang di sini saya rasa sebagian besar dari teman-teman itu nggak sempat masuk karena ini terjadi sangat cepat, dan ini kayaknya antara pagi banget atau subuh gitu. Jadi ini kemungkinan sebagian besar dari kalian tidak sempat masuk gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.